Halo semuanya. Di sebelah gue ada Anggi nih, peserta Stand Up Comedy Academy Indosiar Season 4. Oke, perkenalkan nama aku Anggi Wahyuda dan aku nih cacat fisik. Aku kayak gini karena aku korban kecelakaan. Aku ditabrak sama Tamiya. Ini gue mau ceritain dulu. Jadi gue lagi mau bikin seri di mana gue ngobrol sama teman-teman stand up comedian, karena kan gue juga berasal dari sebagai seorang stand up comedian juga. Yang gue senang, terus gue pengen ngobrol-ngobrol gimana mereka bisa akhirnya sampai stand up comedy atau gimana cara bikin materi-materinya. Program kompetisi stand up comedy udah tahun keempat. Salah satu pesertanya itu ada Anggi di sini yang baru saja dieliminasi 2 kali. 2 kali. Kaki satu eliminasi 2 kali. Baru aja dieliminasi. Kita baru kelar syuting, terus gue mau ngajak Anggi ke rumah. Gue pengen masakin dia makan sambil ngobrol-ngobrol di mobil soal stand up komedinya. Nah, kenapa gue seneng sama Anggi? Karena Anggi ini di Suci Ampat pertama kali gue lihat ya, itu gue kaget banget karena dia kakinya cuma satu. Gue pikir itu tengah stand up tiba-tiba tumbuh, ternyata tidak. Sulap ya, enggak ya. Gue pertama kali gue lihat lo stand up, buat gue stand up comedy adalah itu gitu. Lo ngomongin kekurangan lo, apa yang lo gelisahkan di atas panggung, terus mengubah itu jadi komedi. Nah, yang gue pengen tahu nih, jadi lo awalnya nggak stand up? Dulu setelah kecelakaan tuh 2 tahun bang. Sebelum kecelakaan stand up comedy? Sebelum nggak punya ini nih. Oh. Apa sih namanya? Dulu Anggi sering balap sepeda gitu. Oh, balap sepeda. Tapi nggak stand up comedy? Enggak. Sepedanya stand up? Tidak dong. Terus ada satu kejadian di hidup lo waktu itu berapa tahun lalu tuh? Ini tahun ketiga. Iya. 3 tahun lalu di mana lo harus kehilangan kaki lo. Iya. Itu ceritanya gimana? Waktu mau pergi sekolah itu kejadiannya waktu tragedi Asap Riawar itu bang. Oh, tahu yang kebakaran hutan. Iya, kebakaran dan itu asapnya bahkan sampai Malaysia gitu. Dan di Sumatera Utara tuh banyak yang terkena kabut asapnya gitu. Jadi dan kebetulan waktu pagi itu lagi gerimis gitu, dan lokasinya juga di kebun sawit gitu, jalannya kanan kiri kebun sawit. Jadi kan gelap gitu. Jadi truk tangkinya tadi nggak ngelihat gitu. Oke. Lo lagi naik sepeda motor, ditabrak truk tangki. Oke. Terus itu lo nggak sadar tuh? Nggak sadar. Tiba-tiba di rumah sakit, terus dokter bilang itu 2 bulan bang, 2 bulan. 2 bulan apa? Masa penyembuhan. Oh, jadi kakinya masih ada selama 2 bulan? Masih ada 2 bulan dan memang udah nggak bisa diselamatin lagi gitu. Karena waktu kecelakaan itu kan kaki udah hancur. Jadi Anggi terlempar ke parit gitu. Parit kan banyak apa tuh namanya tuh kayak cebong. Kuman-kumannya, iya. Banyak kumannya, jadi ya infeksi gitu bang. Oh, langsung infeksi. Oke, berarti selama 2 bulan lo hidup dengan kaki yang mulai membusuk lah istilahnya. Membusuk ya, bahkan sampai kayak ada, maaf cakapnya, bulat gitu keluar. Oh, belatung. Ya, belatung. Terus akhirnya karena udah nggak bisa selamatin harus diamputasi. Itu sempat ada pergolakan batin dong, gue nggak mau gitu dong. Ya nggak mau gitu. Pertama dokter nggak ngasih tahu gitu kan, tapi dalam seminggu tuh mama kayak nangis aja gitu kan. Kenapa gitu? Rupanya dokter bilang kalau ini kan virusnya udah kena Anggi, bahkan Anggi main HP pun udah nggak bisa gitu. Sekarang bisa dong? Udah bisa. Kata dokter kalau udah ke mata paling buta. lama nggak, kalau buta udah pasti bang. Tapi paling lama 2 minggu tuh ke jantung, dan kalau ke jantung bakal meninggal. Berarti itu maksudnya kuman dari kaki itu sudah nyebar? Iya, udah bervirus gitu. Oh gitu. Terus pas dokter bilang, Anggi kaki kanan kamu terpaksa harus direlain, terus lu yang kayak enggak, yang kiri aja gitu? Tidak. Nah, kalau buat gua bikin materi stand up comedy, maksudnya gua dari Suci ikut bantuin teman-teman, dari Suci juga ikut bantuin semuanya. Gue selalu bilang tuh dari keresahan gitu, kejujuran. Iya, dari keresahan. Nah, menurut gue lo contoh sempurna banget dari seorang komedian yang bisa ngomongin apa yang dia resahkan. Selama lo bertahun-tahun lo depresi, akhirnya lo momennya apa sih dimana lo bilang, udah gue ikut stand up deh gitu? Iya, itu waktu itu kan gini,
Bang ada Anggi malam-malam tuh kan lagi nonton Suca 3 tuh, bintang tamunya ada Bang Adani Aditya gitu Oh kan. iya, dan Aditya. Dia yang udah nggak mampu berjalan aja sanggup gitu kan menghibur, yang maaf cakapnya bicara aja agak susah gitu dia kan Iya. Bang Dani. Nah, lo nonton dia di TV tuh? Nonton dia di TV jadi kok keren gitu, jadi lihat video dia gitu banyak, kayaknya memang Anggi harus bisa seperti dia gitu kan. Dan alhamdulillahnya nggak lama kemudian ada salah satu dari Binjai juga, Bang Joshua Bulele. Jojo. Dia datang ke sekolah Anggi di Man Binjai itu nyebar brosur perlombaan gitu. Jadi Wah, seru banget. kayaknya bisa nih kayak Bang Dani gitu kan. Dan lihat-lihat video dia, kayak belajar lah bikin premis kayak dia gitu dari keresahan-keresahannya. Itu tuh kan gue juga selalu merasa bahwa stand up comedian yang baik itu kalau dia berangkat dari komunitas. Nah, Iya. ketika lo bilang ikut bikin premis itu nggak masuk komunitas atau Belum masuk. jadi nyoba sendiri. Nyoba sendiri bikin. Terus pertama masih takut gitu kan, kayak ibaratnya kayak nyerang diri sendiri gitu kan. Yang namanya keresahan biasa kan nyerang diri sendiri. Iya. Pertama agak takut gitu kan. Udahlah, tes aja satu beat. Ini tuh kan 2 kali main, penyisian sama final. Oh, ini masih soal lomba yang di Jojo lomba Brain itu. Jojo itu. Oke. Jadi pas penyisian ada satu materi yang nyerang diri sendiri, kok pecah gila gitu. Oh iya. Dan alhamdulillah masuk final. Jadi finalnya semua nyerang diri sendiri aja. Alhamdulillah juara 3 gitu. Juara 3. Juaranya siapa waktu itu? Juara 1 ada senior Bang Ripai Icong. Oke. Dia juara 1. Nah, Dan alhamdulillahnya Bang, setelah Anggi stand up berani nyerang diri sendiri gitu, orang-orang jadi berani gitu dekat sama Anggi, jadi enak gitu main-main gitu. iya. Dulu kan ragu-ragu gitu kalau mau bercanda-canda, ini jadi enak gitu dah Bang. Nah, elunya nggak apa-apa. Ini banyak banget yang orang nanya ke gue juga. Karena kan gue sering bercandain lu di panggung juga kan. Apalagi di Suca. Kadang-kadang kalau misalnya nggak ada kamera juga, kalau gue ketemu lo, gue suka ledekin juga gitu Iya. kan. Emang sebenarnya nggak apa-apa. Jujur Bang, selama Anggi masuk stand up comedy, justru bahan hinaan tadi itu, ibaratnya ejekan tadi, seneng gitu. Karena ketika ini lucu nih Anggi tulis gitu. Enggak, soalnya kalau misalnya kita ngeledek lo ya berarti yang namanya kalau udah temen, udah biasa gitu, justru malah nggak canggung kan. Malah nggak canggung. Bahkan gini, yang namanya misalnya kita baru kenal sama satu orang, ini sama orang baru gini, pasti kita kan masih canggung-canggung. Dan ketika udah dekat, pasti kita kan bakal hina-hinaan gitu kan. Iya, Jadi ledek-ledekan. ya kalau Anggi nggak mau dihina, maksudnya bukan dihina sih, maksudnya Diledekin. diledekin gitu, ya orang nggak akan jadi apa, nggak Dekat. mau dekat sama Anggi gitu. Iya, benar-benar. Dan yang penting intensinya, apalagi kan Uus juga sering ledekin lo. Iya. Intensinya adalah bukan karena jahat, ya kan? Bukan karena jahat, tapi ya karena supaya lebih dekat gitu. Lo masih inget nggak? Jadi kan lo depresi 2 tahun, terus lo ikut lo berdamai dengan diri sendiri, lo ikut kompetisi stand up comedy. Masih inget nggak beat pertama yang ditulis? Pang. Bang tuh apa? Materi ada namanya kan iklan klinik Bang. Kan iklannya gini. Dulu kalau di meme gini dah. Dulu Di meme? Iya, di meme. Dulu saya susah tidur, tapi setelah saya berobat ke klinik Bang, saya jadi tidur selamanya gitu. Ini kayaknya keren nih yang diubah gitu. Lo ubah Jakarta Bang namanya, ntar beneran klinik tersinggung lo di channel gue. Apa ya? Tongping. Tongpeng. Tapi kita udah ngomong ini. Lo kan nggak pernah open mic tuh. Itu yang beat itu nggak pernah di open mic-in. Sama sekali belum pernah open mic. Oke, jadi pertama kali lo tes beat itu di atas panggung. Di atas panggung. Begitu orang ketawa kaget. Ya alhamdulillah gini Bang. Itu Anggi taruh di awal kan. Jadi beat yang belakang jadi ngikut gitu, orang udah berani nih ngetawainnya, udah enak gitu. Makanya jadi Anggi sekarang Lucu banget. di awal ya udah, maksudnya materi Anggi di awal beat pertamanya itu biasa Anggi untuk nyina diri sendiri aja gitu. Jadi penonton lebih ikhlas gitu. Setelah juara 3 itu, apa yang terjadi selanjutnya? Dan itu kan teman-teman pada nge-repost foto Anggi gitu stand up. Ih, gila kok stand up yang Anggi kata gitu. Kayak yang namanya di Binjai seni stand up itu kayak booming gitu Bang, kalau anak masuk stand up keren gitu. Oh iya gitu. Iya. Kalau di Binjai gitu. Di Binjai gitu. Stand up comedian keren gitu. Keren. Oh ya? gitu. Iya. Kenapa itu? Kenapa di situ dianggap keren? Jarang gitu Bang. Oke. Yang bisa melucu gitu. Karena kan stand up ini beda sama tongkrongan sama lawakan tongkrongan kan beda gitu. Kayak Jegel gitu terkenal banget dong di sana. Bang Jegal terkenal gitu. Oh iya. Selanjutnya apa? Masuk komunitas kah? Langsung masuk komunitas gitu. Cara masuknya gimana? Lo Ya, datang aja? dan ketuanya itu ada namanya Bang Ajit, direkrut dia gitu. Udah masuk aja ke komunitas gitu biar bantu-bantu nulis biar enak gitu. Biar dibantuin cara bikin. Iya, dibantu cara bikin premis yang baik gini.
Terus apa yang lo pelajarin di komunitas itu dari sisi penulisan? Yang pertama, jangan berharap kalau nulis tuh kan biasa kan kalau komik baru kan bang, sekali open mic nggak lucu langsung keluar gitu. Iya. Dan yang namanya materi, jujur aja Anggi nganggap penulisan pertama Anggi itu sampah gitu, karena nggak mungkin lucu, jadi ya bolak-balik aja gitu diperbarui gitu. Dan cara biasa kan kita harus mikir apa nih yang lucu, apa yang lucu. Iya. Kita mencari yang lucu tapi nggak bikin lucu gitu bang. Ya itu susahnya ya. Itu susahnya. Gimana caranya melawak tapi tidak terlihat melawak ya. Iya. Susah banget ya. Oke, terus perbaiki soal penulisan. Kok bisa masuk Suca? Ya Anggi gimana ya? Waktu Anggi setiap open mic gitu kan bang, ada materi pecah, Anggi tulis, Anggi simpan satu. Ya. Bikin materi lagi, ada yang pecah satu, simpan lagi. Jadi ada yang bilang kayak gimana itu, Anggi ada lihat salah satu, ada lagi live IG gitu kan di komunitas, masa kalian udah 3 tahun tapi nggak ada beat 3 menit untuk apa tuh namanya, audisi gitu kan. Oke. Jadi itu sebelum Anggi itu kayaknya kumpulin aja nih mana yang lucu gitu. Iya, dikumpulin mana yang bagus, mana yang bagus. lucu. Ya jadi semua Anggi kumpulin, dan waktu audisi yang dibawakan semua itu. Oke. Terus ternyata waktu itu siapa jurinya yang ada di sana? Bang Abdel, G gitu. Cing Abdel, Bang Babe sama Bang David. Oke, dan ternyata pada pecah, suka. Itu dapat apa? Bebas hambatan, Bebas kalau nggak salah. hambatan. Langsung masuk ke Bebas, Jakarta ya. bebas hambatan. Oh, itu rasanya gimana tuh maksudnya? Lu Ya kaget, Anggi baru 9 bulan gitu di komunitas. iya. Langsung dapat bebas hambatan gitu, seneng lah gitu. Dalam hati, ya Allah kenapa nggak dari dulu aku damai dengan diri sendiri aja gitu. Iya. Jadi emang stand up comedy itu jadi terapi buat lo juga ya? Iya gitu bang. Dan situlah Anggi nyesel 2 tahun ngurung diri gitu kan. Iya. Kenapa nggak dari dulu aja masuk stand up gitu. Iya, terus mengeksplor komedinya. Iya, jadi bisa berkomedi, jadi orang pun banyak berani dekat gitu sama Anggi gitu, nggak takut-takut. Dan sekarang juga asik ya? Maksudnya lo ada fansnya juga dong? Yang suka? Banyak gitu, semalam pun sempat ada yang minta izin bikin fanbase, cuman ya kayak gimana, Anggi juga bilang Kak, kayaknya Anggi belum bisa lah Kak, jadi Gak apa-apa dong, kan namanya juga ada yang mau apresiasi, gak ada Iya. masalah juga. Ya cuman Anggi merasa belum pantas aja gitu. Iya. Nah, terus masuk Suca nih, ya kan? Masuk Suca. Di Suca nih menarik kalau buat gua. Kebetulan gua pernah ngejuri di Suci, gua sekarang juga ngejuri di Suca. Yang menarik dari Suca adalah sistemnya gitu. Jadi dikasih mentor, dikasih kombutan ya, Iya, teman-teman tim komedi buddy. Menurut lo sebantu apa untuk ngembangin materi lo ketika lo masuk ke Suca? Dulu Anggi gini bang, misalnya ini lucu kan, Iya. ya udah Anggi udah nggak berani ngembangin lagi gitu, takut dikembanginnya takut jadi nggak lucu lagi. Tapi Iya. sini Anggi udah berani belajar ngembangin materi gitu. Oke. Misalnya yang biasa satu beat pindah lagi ke beat lain gini, ini nggak satu beat dikembangin. Jadi selama 5 menit tuh Anggi bisa main cuma 2 beat atau 3 beat. Kalau dulu waduh banyak gitu bang. Iya. Nah, terus juri kan ada 5 orang nih. Terus ada komentar salah satu dan salah 2 juri yang bilang, Anggi jangan ngomongin kaki melulu. Iya, jangan ngomongin kaki melulu katanya. Kalau memang lu lucu ya lucu aja, jangan nyerang diri sendiri. Dan situ Aneh aja gitu bang. Setahu Anggi, stand up ini seni keresahan gitu kan, Iya. tapi keresahan disampaikan dengan komedi gitu. Iya. Tapi kenapa Anggi nggak boleh bahas kaki, sedangkan keresahan Anggi ya di kaki gitu. Iya. Cuman komedi itu masalah selera ya. Kalau ada, ini kan kebetulan partner kita juga ya. Maksudnya kita sama-sama juri, gue kan juga juri gitu. Kalau punya temen juri yang ngomong kayak gitu, ya mungkin perspektifnya beda aja gitu. Dan sah banget, nggak salah juga gitu. Cuman kalau gue pribadi memang anggap agak aneh karena stand up comedy betul adalah sebuah keresahan gitu. Dan kalau emang lo pengen bawain ya bawain aja gitu. Ya itu dia, Anggi jadi dan di show 3 itu Anggi mulai kayak down gitu kan. Karena Ya juri ya gitu, pertama kali Anggi main di Suca show pertama salah satu juri langsung ngomong gitu. Jadi masa iya 3 show aku bahas kaki terus gitu, bakal takut nilai kurang gitu kan. Makanya Oke. Dan akhirnya maksa bikin materi soal pacar kalau nggak salah kan? Iya, Maksa soal pacar ternyata tidak bagus ya? Nggak bagus. Tidak bagus dan akhirnya keluar. Dan tapi itu pelajaran juga kali ya, Pelajaran. bahwa ya udah mending kita jujur sama diri sendiri. Iya, lebih enak gitu sih rasa Anggi bang. Kalau kita
maksudnya kalau keresahan benar-benar dari diri sendiri enak gitu bawanya. Iya, iya. Ibaratnya kalau Anggi pribadi, kalau materi keresahan Bang, Anggi nggak terlalu ngebadani gitu. Ibaratnya aku udah tahu nih punchline-nya nih. Iya, iya. Bahkan kalau materi tentang diri sendiri di panggung bisa nambah punchline gitu. Iya, iya, iya. Betul. Gua setuju sih. Menurut gua kalau lo membawakan sesuatu yang pengen banget lo sampein, itu pasti di atas panggung ada aja penemuan-penemuan itu ya kan? Iya, nambah. Karena asik gitu. Iya, Lo bawainnya asik gitu. Kayak show semalam gitu Bang, yang Anggi duduk di lantai itu. Iya, 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 iya. Iya, sebenarnya yang BAB itu nggak kepikir Anggi, cuman karena duduk, wah enak nih. Gitu. Oh iya? Iya. Yang satu beat full soal gimana caranya orang kayak lo buang air besar itu nggak kepikiran? Waktu baru mau ke panggung itu jumpa Kang Mo, Kang, kayaknya tambah ini bisa nih Kang. Oh boleh katanya. Menarik juga tuh. Anggi nggak ngasih tahu punchline-nya gitu. Iya, iya. Cuman ngasih tahu Anggi mau bahas ini aja. Menarik tuh kayaknya, baru di panggung niatnya cuman bahas itu tapi bisa manjang gitu. Iya, iya, iya. Menarik juga nih. Nah, proses dengan kombut. Kombut itu adalah orang yang bantuin lo ngulik materi lo. Ya. Terutama ke premis ya biasanya. Premis. Gimana caranya orang ini kakinya masih utuh terus bantuin lo? Gimana? Metode-metode kayak apa gitu? Sebelum kombut gitu Anggi cerita gitu. Kayak yang kaki Anggi masih sering rasa kram gitu kan. Yang Anggi ceritain gini, kenapa kaki Anggi masih kram gini. Jadi ini lucu nih, kenapa nggak dibawa dari hari itu gitu kan. Iya. Jadi oh iya tapi diulik dikembangin, rupanya benar semalam bisa lucu gitu. Iya, menarik ya. Nah, selanjutnya gimana? Lo sekarang kuliah kan? Anggi baru tamat SMA dan niatnya semalam mau daftar kuliah, udah bayar gitu 3 bulan di Binjai. Apa kampusnya? Sekolah Tinggi Agama Islam, STAIS. Oke. Terus berarti akan lanjut di sana? Iya, insya Allah lanjut. Oke, sambil kalau misalnya ada panggilan job, iya, mau juga. Terus lo udah ada yang ngurusin? Ini misalnya ada yang nonton nih, terus kan penonton YouTube gua tuh ada yang bapak-bapak juga sama ibu-ibu juga tuh. Tiba-tiba dia bilang, kayaknya gua mau pakai nih Anggi di acara kantor gua gitu. Mereka ngubunginnya kemana nanti? Udah ada belum? Belum ada. Jadi ke Anggi langsung? Iya. Email atau? Email. Kemana emailnya? Ini gue jualin nih lu nih, siapa tahu ada. anggiwahyuda7@gmail.com. 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 Dari IG aja kalau enggak gitu. IG-nya apa IG? Anggi Wahyuda. Anggi Wahyuda. I pakai I. Kalau nggak dapet ketik aja kaki 1000. Nama IG-nya kaki 1000. Kaki 1000. Karena orang tuh kaki 1, kaki gini, kenapa nggak diperbolehkan aja kaki 1000? Kaki gitu. 1000, oke. Ya udah, cek aja IG-nya Anggi juga. Nanti di deskripsi gua tulis juga deh. Sukses aja buat lu ya. Amin. Anggi udah tereliminasi di Suca, tapi kompetisinya masih jalan. Gua sih selalu percaya namanya kompetisi nggak menjamin karir kalau buat gue. Mau juara 1, juara 5, semua orang bisa punya karir. Juara mungkin cuma punya juara mungkin cuma 1 ya, tapi juara, semua orang bisa. Yang namanya kompetisi ya juara cuma 1 gitu, Bang. Iya. Kita lihat aja Uus. Iya, Bang Uus. Uus keluar pertama di suci berapa tuh? Gua lupa tuh. Tapi ternyata dia jauh lebih populer dari teman-teman yang lain gitu. Dan jauh lebih banyak haters dari yang lain. Bang Uus. Sukses terus ya. Amin. Ya ini gue mau ajak Anggi ke rumah gue, mau makan di sana. Habis itu nanti lo pulang gimana caranya? Tapi bisa pakai Grab gitu. Jadi gue sampai nanya Puput tuh nggak apa-apa sih kayak. Nggak, Anggi memang di Binjai memang sekarang selama stand up udah berani mandiri gitu, Bang. Oh gitu. Kayak Anggi kan di sekolah Anggi ikut ini apa ekstrakurikuler PMR Palang Merah. Gue juga PMR dulu. Iya. SMA. Siamo. Yoi. Apa Siamo emang gitu? Ya, salam PMR kan Siamo. Siamo. Gue nggak tahu. Yang gue tahu ini Tatuam Asih masih nggak? Kurang tahu. Ini ya, kita beda ya, kita organisasinya sama nggak sih? Kalau misalnya suatu saat ada rezeki atau ada kesempatan, lu mau bisa nggak sih pakai kaki palsu gitu? Ada sih Bang di rumah kaki palsu, cuman yang memang ya kualitas tadi kan, karena harganya murah jadi nggak terpakai Anggi gitu. Emang kalau kaki palsu yang mahal apa bedanya? Dia bisa nekuk kah gitu? Semua bisa nekuk, cuman kalau yang agak mahal tadi dia lebih ringan gitu, Bang. Oke, jadi nggak berat itu ya? Iya, kalau punya Anggi di rumah itu sekitar 3 kilo gitu.
Gila, berat banget ya. Iya. Tapi bisa, maksudnya dengan kaki palsu bisa nggak lo? Karena gue nggak ngerti apa nih. Iya. Dengan kaki palsu bisa jalan lagi, bisa? Bisa, tapi kalau Anggi pribadi itu bukan ngebantu, malah jadi beban gitu bang. Karena berat tadi. Iya. Katakanlah kaki palsunya bagus. Katakanlah kaki palsunya Ringan. bagus. Bisa. Kalau ringan insya Allah bisa gitu. Oh iya. Jadi jalan gitu, maju Jalan. gitu. Cuman ya agak miring-miring badannya kayak Tanju, kayak si Epen. Iya. Oke. Ya udah, thank you ya Anggi ya. Oke, Makasih ya Bang. dadah semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.